Selanjutnya, kita masuk ke tetapan kesetimbangan atau yang dilambangkan dengan huruf K. Nah, tetapan kesetimbangan ini bisa didapatkan dari persamaan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, apabila nanti nilai K-nya itu lebih dari 1, maka reaksi bergeser ke arah pembentukan produk, atau dengan kata lain lebih banyak produk dihasilkan. Nah, jika tetapan kesetimbangannya lebih kecil dari 1, berarti reaksinya itu bergeser ke arah reaktan, atau dengan kata lain sedikit produk dihasilkan. Nah, selanjutnya tetapan kesetimbangan itu punya beberapa sifat. Nah, pertama kita lihat dulu contohnya. Di sini ada reaksi 2HI menjadi H2 plus I2 dengan tetapan kesetimbangannya 50. Yang pertama, suatu reaksi reversibel yang ditulis berlawanan arah, konstanta kesetimbangannya kebalikan dari konstanta kesetimbangan awal. Nah, contohnya di sini kan di sini 2HI terurai menjadi H2 plus I2, tapi di sini kebalikannya, H2 tambah I2 membentuk 2HI. Kalau seperti ini berarti konstanta kesetimbangannya itu adalah kebalikan dari konstanta kesetimbangan awal. Kalau kebalikan berarti dia adalah 1 per konstanta kesetimbangan awalnya 50. Berarti menjadi 0,02. Nah, selanjutnya suatu reaksi reversibel yang dikalikan bilangan X, maka konstanta kesetimbangannya berupa konstanta kesetimbangan awal yang dipangkatkan X. Nah, di sini contohnya ada reaksi 4HI terurai menjadi 2H2 plus 2I2. Nah, reaksi ini itu adalah reaksi awal yang ini dikalikan dengan 2. Nah, karena dikalikan dengan 2, maka koefisiennya pun adalah koefisien kesetimbangan awal yang dipangkatkan dengan 2. Atau dipangkatkan dengan pengalinya, berarti ini 2500. Nah, selanjutnya ada HI terurai menjadi setengah H2 tambah setengah I2. Kalau yang ini itu adalah reaksi awal yang dikali dengan setengah atau dibagi 2. Kalau seperti ini berarti K-nya itu K awal dipangkatkan setengah atau akar dari 50. Nah, selanjutnya, suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 2 atau lebih reaksi, maka konstanta kesetimbangan untuk reaksi totalnya adalah hasil kali dari konstanta kesetimbangan tiap-tiap reaksi. Di sini misalnya, kita ingin mengetahui konstanta kesetimbangan dari reaksi N2 ditambah O2 tambah Br2 menjadi 2 NOBr. Nah, konstanta kesetimbangannya ini bisa kita cari dari reaksi berikut ini. Yang pertama ada 2NO terurai menjadi N2 ditambah O2 dengan konstanta kesetimbangannya 24. Yang kedua ada NO ditambah setengah Br2 menjadi NOBr. Nilai K-nya itu 1,4. Nah, kita bisa mengetahui konstanta kesetimbangan reaksi yang pertama ini dengan dari kedua reaksi ini, dengan mengoperasikan kedua reaksi ini. Nah, pertama kita identifikasi dulu reaksi yang ini. Yang pertama, 2NO menjadi N2 plus O2. Kalau kita lihat di reaksi yang kita inginkan, N2 plus O2 nya itu berada di sebelah kiri, sedangkan di sini berada di sebelah kanan. Berarti reaksi yang pertama ini harus dibalik. Nah, untuk reaksi yang kedua, di sini NO ditambah setengah Br2 menjadi NOBr. NOBr-nya sama-sama sudah terletak di sebelah kanan, tetapi
yang kita inginkan itu NOBR-nya koefisiennya 2, tapi di sini baru 1. Berarti reaksi ini harus dikali 2. Nah, kita tulis kembali reaksinya. N2 ditambah O2 menjadi 2NO. K-nya karena reaksinya dibalik berarti jadi 1/24. Terus yang bawah NO ditambah setengah. Karena dikali 2 ya jadinya 2NO ditambah BR2 menjadi 2NOBR. Karena dikali 2 berarti K-nya dipangkatkan 2. Nah, ini lalu kita operasikan. Kita bisa coret NO-nya. Hasilnya N2 ditambah O2 ditambah BR2 menjadi 2NOBR. Di mana nilai K-nya adalah ini K1, K dari reaksi 1 dikali dengan K dari reaksi 2 atau 1/24 dikali 1,4 kuadrat. Hasilnya 0,0817.